Para lovers, kembali lagi bersama Copitos di sini ya. Jadi hari ini kita akan membahas tentang The Texas Chainsaw Massacre ya. Dan kebetulan memang NECA mengeluarkan dua sekaligus ya dari edisi 50th anniversary ya. Jadi di ulang tahun ke-50 Texas Chainsaw Massacre ya. NECA mengeluarkan sekaligus dua figur ya. Dua figur ini adalah si Leatherface, sama-sama dua-duanya Leatherface ya. Dengan dua form yang berbeda. Di situ dia lebih ke pretty girl ya, dia pakai topengnya wanita. Di sini dia pakai topeng kulit yang biasanya dia pakai itu ya. Oke. Dan ini diangkat dari film yang baru tahun 1976 ya kalau nggak salah ya. Dan sebelum itu gua akan mengucapkan thank you dulu seperti biasa kepada buat yang udah belanja di Shopee Toys, juga buat yang udah subscribe dan like, dan bagi yang belum mohon dibantu untuk supportnya ya. Oke. Walaupun channel kita kecil, tapi kita bisa berbagi review dan juga berbagi untuk pengetahuan untuk action figure. Nah, sekarang ini kita akan buka ini ya, kita akan bahas dua figur ini, oke? Ini ya. Nah, di sini cover depannya, ya judulnya sini ya. Dan kalau lo lihat tuh ya, lo lihat ya. Ini kalau original dia pasti ada gloss and ini ya. Apa istilahnya, dia ada efek-efek gloss and doff ini. Jadi permukaan dia di doff ya, tapi yang gloss tulisannya aja mungkin hampir-hampir sama kayak Storm Collectibles apa ini ya. Untuk tulisannya di sini sama ya seperti di covernya, who will survive and what will be left of them ya. Siapa yang akan selamat dan apa yang akan tersisa dari mereka ya. Di sini juga ada tulisan America's Most Bizarre and Brutal Crimes ya. Memang diangkat dari skin nyata ya. Jadi karena ada suatu video potongan nyata, ada sheriff yang memisah suatu tempat, di sini banyak potongan daging, dan ini kemudian dibuatlah film ini ya. Nah, di sini juga sama tulisannya, dia ada efek gloss ya. Di face-nya ini emboss ya. Sedangkan tulisannya gloss ya. Di sini juga masih sama seperti ini. Perbedaannya dari yang sebelumnya ya, edisi sebelumnya kan ada yang 40th anniversary, ada yang sebelum ini keluar ya, yaitu lebih warnanya putih ya. Kalau ini warnanya hitam ya, ini terbaru ya, tahun 2026 pas 50 tahun ya gitu. Oke. Di bagian bawahnya ya seperti biasa ada sculpture-nya, ada paint ini ya dari tim-timnya NECA ya, fotografi. Terus di sini juga ada biasa ya untuk license ya, copyright-nya ya, dari 1974 ya ini ya. Jadi memang disutradarai oleh Tom Hopper ya. Oke. Di sini juga ada logo NECA seperti biasa ya. Ada buat ini ya, buat peringatan untuk anak 3 tahunnya, made in China seperti biasa. Oke. Ini dan di sini ke dalamnya. Nah, di sini ada ilustrasi ini ya. Pas si Leatherface ini ilustrasi dari figurnya, tapi di seolah-olah penempatannya seolah-olah dia seperti ini ya, sedang di skinnya itu ya, di film sesuai di filmnya ya. Di sini kita bisa lihat langsung ya. Ini si Leatherface-nya, dia ada extra head-nya, banyak dia lengkap. Ini nanti kita akan lihat satu persatu dari dalam aja ya. Oke, sini sampingnya dia tulisan ini NECA Texas Chainsaw dengan extra head-nya yang dia pakai ya. Sisa satu lagi, nah dia pakai yang ini ya, Texas Chainsaw Massacre, dia pakai face yang Leatherface yang biasa ya. Oke. Ini sisi belakangnya dia tulisan gede sih seperti ini ya, tulisan Texas Chainsaw Massacre-nya ya. Di sisi belakangnya tulisan gini dengan ilustrasi beberapa ini ya, skinnya dia ya seperti ini ya. Di sini juga ini ya, di biasa ya, inglets-nya ya, dia interchangeable heads ya, hands ya, terus udah gitu ya. Nanti kita lihat satu-satu ya, seperti ini ya, ada gergajinya semua ya. Dan di bagian atasnya adalah tulisan aja dengan warningnya, tulisan warningnya untuk 17 tahun ke atas gitu ya. Nah, ini lo lihat ya, kalau dia original biasanya dia lebih proporsi yang ini nih ya. Kecuali gue nggak tahu ya, apakah ada yang biasanya kan, apakah ada yang originalnya ini ya plastik gitu ya, bening ya. Nanti kalau ini lo bisa tulis di kolom komentar, tapi selama ini yang gue kenali kalau
dia NECA original, dia biasanya atasnya seperti ini, bukan yang plastik bening itu. Oke, ini sekarang kita lihat. Oke, untuk yang ini juga ya, sekarang ini untuk yang pretty woman, pretty girl ya, pretty girl face ya. Di sini kita lihat, kita langsung lihat aja boxnya, dia ukuran boxnya sama ya. Di sini covernya dia nggak seperti cover, dia kayak seperti cover posternya ya, bukan dari cover filmnya, lebih mirip yang itu ya, yang satu lagi. Nah ini lebih ini The Texas Chainsaw Massacre, dia kuning seperti ini, seperti berdarah-darah, seperti apa, foto-foto lama nih, seperti efek-efek rusak ya pinggiran dia ya, seperti kayak poster-poster yang udah jadul, udah kelipet-lipet gitu ya. Oke. Ininya bagian depannya dia ada di sini. Nah kita lihat sini ya, yang seperti dia ada scene-nya, di sini dia di extend figurnya, seolah dia berdiri di scene-nya, dan inilah figurnya ya gitu. Oke, yang perlu gue beritahukan ke kalian adalah keistimewaan dari 50th anniversary ini adalah size-nya ya. Jadi size dan kelengkapannya ini lebih dari yang pernah dikeluarkan sebelumnya ya. Pasti ada keistimewaannya, dan kelebihannya adalah size-nya ya. Seperti yang kita pernah bahas di video gue sebelumnya ya, ketika gue ngebahas tentang Jason Voorhees ya, tentang Friday the 13th part 7 ya, bahwa scale NECA ini adalah 1/10 ya, begitu 1/10. Tapi dalam 1/10 banyak orang mengambil rata-rata semua, rata-rata selama ini tingginya dia 7 inci sama ratainnya. Nah kali ini memulai tahun-tahun belakangan ini mereka membuat perbedaannya. Jadi figur-figur yang itu mulai diproporsi sebenarnya. Maksudnya gini, dalam skala 1/10, kalau ada orang bule biasa, kalau orang biasa ya, untuk standar bule ya, dia standarnya dia tinggi 180, maka dia nih tingginya kan dia pun kalau di filmnya dia jauh lebih tinggi ya gitu ya. Nah dia itu memang lebih tingginya pun melebihi, jadi dia harusnya dia berada di sekitar 2 meter apa 1,9 meter gitu kurang lebih ya tingginya, dia harus jauh melampaui orang normal gitu ya. Nah ini telah disesuaikan di action figure. Jadi kalau kita pajang ini bareng-bareng gitu dengan satu line-nya, dengan satu line NECA atau apa, dia proporsinya benar ya, antara orang yang tinggi badannya besar dan ada orang yang tinggi badannya biasa normal. Oke, sekarang kita lihat dulu bagian bawahnya juga sama ya. Dia ada head sculpture, dia ada fotografi dan lain-lainnya. Texas Chainsaw Massacre yang dari film yang sama, tapi bedanya ini untuk yang adegan terakhir itu ya, yang dia sedang apa, dia dancing chainsaw ya gitu loh. Oke, chainsaw dancing, jadi jalan itu ya ketika adegan terakhirnya. Nah ini bagian sampingnya juga dia ada ini ya, dari foto dari figurnya dia sama tulisan ini NECA Texas Chainsaw Massacre. Satu sisinya ya, oh beda ini aja ya, tapi beda pose aja ya, tapi dia sama karena ini ya Texas Chainsaw. Belakangnya, nah ini belakangnya dia juga beberapa ini ya, beberapa pose-nya dia sambil membawa tools-nya gitu ya. Dan di sini juga untuk ini ya, include-nya ya, jadi tools-tools yang kita dapat di dalamnya ya gitu. Oke, sini dia bagian atas dia tulisan aja ya. Mungkin kenapa dia ya covernya kuning begini ya, mungkin yang ini lebih terang karena dia kan pas terang siang-siang itu ya, pas yang cewek siapa ya, lupa namanya ya, yang terakhir dia meloloskan diri ya seperti ini. Di bagian dalamnya tidak terenggiling ya. Di sini dia selalu nongol di film-film Texas Chainsaw ya, walaupun hanya sekilas, tapi rupanya ini sekarang terenggiling ini dimasukkan ya di sini jadi bagian action figure ya. Dia makanan busuk ya. Kita lihat nanti sekalian dalamnya untuk isinya ya, kelengkapannya apa saja dia. Oke terus lovers, inilah dia ya, kita udah buka. Sekarang kita akan keluarin dulu semuanya satu persatu ya, jadi kita bisa lihat peralatan semua apa. Oke terus lovers, seperti inilah ya, kita sekarang lihat udah kita lepas semua, kita lihat satu-satu ya. Jadi di sini kelihatan ya, ini leather face ya, dengan di skin awal dengan beberapa ini ya part-part yang tambahannya. Kelihatan bahwa di sini partnya lebih banyak ini ya dibanding yang ini, tapi hampir nggak jauh beda sih ya perbedaannya ya. Jadi ini yang buat
pretty girl ya, pretty girl face, dia juga hampir sama. Dan ini peralatannya ya. Oke, kita lihat satu-satu sekarang ya. Dari ini dulu ya, dari si Leatherface dulu ya. Ini extra headnya ya. Untuk extra headnya si Leatherface pertama ini ada di skin pertahannya. Dia sempat ganti jadi ini ya, seperti neneknya. Dia kayaknya pakai topeng neneknya atau apa ya gitu ya, karena dia orang gila. Dia jahit lagi muka neneknya, dia pakai seolah-olah neneknya masih hidup ya. Very nice detail, lihat ya, ke dalam-dalam, lihat tuh ke dalam mulutnya. Itulah gue kenapa selalu prefer untuk beli original, karena gue suka untuk detail ya gitu. See the detail dalam-dalamnya itu benar-benar ya, catnya itu rapih ya, dalamnya benar-benar sempurna ya. Tapi ini memang belum keluar sih untuk setahu gue belum keluar untuk versi ini ya, versi bootlegnya belum keluar ya gitu ya. Tapi ini versi aslinya, dan seperti dilihat ya, dia catnya bagus ya, tuh sampai ke dalam-dalam ya, ada matanya ya. Nah, very nice detail ya. Sini ada bekas jahitan-jahitan itu. Ya, bekas jahitan di mulutnya itu ya, ke topengnya itu ya. So scary ya. Hidup manusia asli buat kayak topeng juga ya, terus dipakai ya. Iya, oke. Ini topeng si ini ya, Grandma's Mask. Nah ini alternatif ini yang headnya ya, buat ini ya. Oke, lihat ya, di sini terlihat di balik topengnya si Leatherface tuh dia cacat juga sebenarnya ya, mulutnya ya aneh bentuknya ya, matanya beda kiri kanan ya, bekas ada jahitannya. Oke, very nice ya, lihat kesannya dia benar-benar topeng kulit ini pakai. Sini jahit sini ya, di dalam sini apa ini, buku ya, ini tempelannya ya, bagian dalamnya ya. Oke, detail sekali ya, sampai seolah-olah nih ada bekas strapless ya, tuh jahitan itu di situ ya. Ini untuk extra headnya ya, kalau beda dengan yang dipakai dia yang langsung aslinya dia. Ini perbedaannya ya. Di sini lebih terlihat matanya ya, di sini dia hampir ini ya, matanya hampir ya, nggak terlalu kelihatan dia nih ya. Gue lupa sih, mungkin coba tulis di kolom komentar ya, apakah nih topeng yang sama beda pose saja, ataukah memang nih topeng dua muka yang berbeda ya. Di film dia suka berganti-ganti berapa kali soalnya. Oke, ntar dulu ya, kita lihat ini ya, very nice. Sekarang kita lihat dulu senjata ini ya. Ini ya, dia martil ya. Kalau ini ya, lu tahu kalau ini orang diketok martil ya, langsung ambruk ya, yang langsung remuk gitu kepalanya. Gila ya. Dan ini very nice, lihat ya, dia dari seperti logam-logam itu ya, dia ada apa, dia warna hitam itu ya, terus dia ada bekas-bekas ada ini ya, rustiknya sedikit ya, ada coklat-coklat karatnya sedikit ya. Very nice. Oke, dikait. Nah ini buat dia kait ya, dikait ya. Mungkin bagi yang suka main Dead by Daylight itu dia di hook ya. Nah di hook itu ya, di hook itu lo bayangin ya, kalau lo bener-bener orang gitu ya, dan lo di hook ya, lo gerak aja udah nyeri semua badan lo gitu, apalagi masih bisa lari-lari.
Ini bener-bener ya luar biasa. Orang disamain kayak daging sapi ya, jadi gantung yang ya, tapi orangnya masih hidup. Oke. Ini ya hooknya, dan ini senjata chainsaw. Agak sayang menurut gue ya, jadi gue masih melihat kesan ini sih gitu loh, kesan toys banget di sini nih, walaupun ini cukup bagus detailnya ya, tapi gue masih melihat ini kayak mainan gitu loh, catatan bukan, nggak, doesn't look so real gitu ya. Ya sayang kali gitu, menurut gue sih ini masih kelihatan bohong-bohongan gitu ya. Nah ini bagus ini ya, di sini ya pakai besi, tapi yang di ini nih, yang pucuk hijaunya ini, kuningnya nih ya, but it's okay I think ya, nggak apa-apa sih, nggak terlalu ini ya, namanya juga ini senjata aksesoris ya. Mungkin di 60th anniversary akan dikeluarkan yang lebih real lagi ya bentuknya ya. Oke. Ini darah ya. Oke. Extra hand. Kiri kanan ya. Extra handnya ini grab yang menggenggam ya, dia buat membawa alatannya itu ya. Oke, karena yang ada di figurnya dia terbuka ya. Yang tangan terbuka, di sini tangan ini ya menggenggam. Di sini detailnya cukup bagus ya, tangan ini ya. Salah satu peralatan sendok ya. Ini sendok yang buat kayu gitu ya, kalau buat cicipi masakan itu ya. Oke. Mas detail ya sendoknya ya, kayak kayu-kayu yang udah lapuk, yang udah kesering gitu di panci gitu, tapi bedanya dia masak adalah sup daging manusia. Garpunya ini juga salah satu peralatan makan ya. Bukan garpunya, apa ini ya, kayak tang, kayak alat buat nyabut gigi gitu ya kayaknya. Oke. Nah ini martil ya. Kalau di film Dead by Daylight ini kalau diketok ini suara hilang dulu ya, jadi kayak orang kehilangan setengah kesadarannya dulu sesaat ya, jadi dia suaranya jadi nggak bisa dengar suara ini ya gitu. Oke, ini bagus juga ya detailnya ya, lihat ya, seperti logam-logam yang ini. Nah kalau kita compare ini, dia juga dapat nih sama nih ya, coba sama si punya Pretty Girl. Wait, sama ya kurang lebih ya. Oke. Ya nggak jauh beda ya, hampir sama. Ini juga kita bandingkan sama sepunya Pretty Girl. Sama hampir ya, beda di catnya ya, di sini lebih pudar ya. Sini kita balik ya, di sini masih lebih tegas ini ya,
bekas-bekas baret-baret ini ya. Ini juga ya, ini udaranya beda. Overall is good ya, good detail, tapi gue lebih suka yang ini ya. Oke. Juga dapat kayak pisau-pisau buat ini ya, tusuk-tusuk daging gitu ya dia kayaknya ya. Sama ya, hampir almost the same juga ya gitu. Jadi kalau lo lo cuma beli salah satu, lo pun dapat ya pisau ini, pisau daging, sama si martil yang kecil itu ya. Very nice. Perbedaannya hanya di sini ya, dia ada yang kayak ini buat cap gigi, sama ini sendok. Di sini sama-sama dapat gergaji ya, dapat ini ya. Kalau kita lihat lagi chainsaw-nya, perbedaannya di mana? Sama ya, bedanya yang satu dia berlumuran darah ya gitu. Oke. Ini punyanya si Pretty Girl, si Leatherface yang biasa, the same person ya. Oke. Hampir sama ya, beda ini bloody ya, si ini ya. Oke. Ini dapat celemek juga ya, si ini ya, mirip seperti kain beneran, bahannya karet ya. Ini hati-hati ya, bisa putus kalau karetnya putus ya, hati-hati dia, karena dia tipis ya, tipis dan empuk sekali ya ya kayak karet-karet vinil yang tipis. Ini juga sekarang kita lihat partnya dia ya, jadi ada jas tapi lengannya buntung ya, dia mungkin buat gantinya ini ya. Oke. Seperti vest gitu intinya. Dan si terenggiling armadillo, terenggiling, atau whatever namanya ya, tapi dia memang sering muncul ya di scene-scene-nya ini ya. Kalau sequel dan prequelnya itu selalu muncul, dan remake-nya pun pasti menongolin si terenggiling ini ya gitu. Karena ini kan biasa di jalan-jalan aspal yang panas gitu ya, yang sepi. Nah, dia suka menyeberang gitu ya di jalan-jalan aspal itu, kalau kelihatan ini ya di scene-nya di filmnya seperti itu. Oke. Ini makanan busuk ya, ada mashed potatoes tapi kayak campur merah-merah gitu ya, nggak tahu tuh ada apanya gitu, ada darahnya atau apakah. Sebelah sini ada sosis tapi dia juga nggak tahu sosis itu daging apa ya gitu. Oke, ini yang makan malam bersama keluarga Kopet ya. Ini ya, tangan juga sama ya, tangannya ini sama itu sama ya, ini tangan menggenggamnya. Ini oke. Sekarang kita lihat the figure. Oke. Kita lihat topeng dulu. Wow, badass guys, bener-bener persis seperti yang di film ya. Dalam dalamnya ada muka-muka orang yang idiot ya, orang-orang kelainan ya, orang-orang berkebutuhan khusus tapi maniak dia ya. Oke. Very nice head sculpture. Ini ya celemeknya, darah-darahnya sini ya. Ini juga bahannya tipis ya, kayak sama kayak gitu ya. Celemeknya bisa diganti. Celananya, nah ini ya, dia kena
ada ya pas adegan dia pas ini kesana dia kena gergaji sendiri ya ini ya di filmnya itu ya. Oke, ini sepatunya American shoes ya di daerah-daerah gitu. Di bajunya yang udah bau banget ya, kotor-kotor gitu, lihat dekil-dekil kotor gitu ya. Oke, di sini bisa belok ini ya buat gerakannya, atasnya dia menuju ke bawah bisa segini, ini bisa gini juga, bentangan tangannya ya, di rotate juga bisa, dia bisa ditekuk ya, tekuk sini, ini juga tangannya ini ya bisa gini ya, bisa diputar. Tangan satu lagi sama ya, di sini dia ini ada gelangnya ya, gelang apa ini, gelang apalah ini ya kurang lebih ya, di filmnya ini pasti ya, dari besi atau dari apa ini ya. Bisa dibuka sini gini ya, kakinya ini dalamnya dia fleksibel, sama pakai pack sini ya bisa ya. Ya ini juga karet ya, standar sini, standar baru bagus ya, dia seamless joints. Ini juga bisa gini aja, bahannya agak lunak ya, juga sepatunya dia bisa gini ya, sama. Oke. Oke, sekarang kita lihat pretty girl, pretty lady. Oke, bukannya bener-bener ya seperti di film ya, sebenarnya sama sekali tidak pretty ya. Ya, karena dari dalamnya lihat tuh giginya ya, gigi si letter face. Dia pakai dasi ini benar sama seperti di film ya, motif ini nih ya. Ini dia tanpa celemek juga sama, artikulasi sama ya, sama persis sama ya, ini juga gelangnya sama. Ini bisa ini atas gini ya, artikulasinya juga sama ya, semua artikulasi sama ya. Oke. See the detail, it's very nice and scary detail ya. Cekannya ini ya, ini lebih bagus daripada keluaran Cult Classic ya. Dulu pernah di keluaran Mecha Cult Classic pernah keluarin juga yang Pretty Lady ini, Pretty Girl, tapi scale-nya ya, mesh dengan scale-nya ya. Dalamannya sama sih di meja ini ya, meja ini. Oke, very nice. Oke, kita studi comparison sekarang ya. Jadi untuk dua figur ini ya, 50th anniversary ini, Leatherface ini di tinggi 20 cm ya, which is ini lebih sesuai ya dengan proporsional dari di filmnya ya. Jadi memang karena ini sosoknya dia tinggi sekali ya gitu. Kalau dia 1:10 tentunya 20 cm ini berarti sama dengan dia 2 meter ya tingginya ya. Oke. Sedangkan untuk Jason ya, yang kemarin sempat kita review juga, Jason dia tingginya di 19 ya, terus itu dia 190 cm ya gitu. Dan ini sangat proporsional sebenarnya ya, gitu ya, dengan kita jajarkan lagi dengan Meyers dia hampir ya, dia kurang lebih hampir sama di 19 ya, 19 sedikit ya, 19,5 gitu.
dia tinggi juga. Dan kalau kita compare lagi sama Ripley ya, Ripley untuk standar normalnya ya, dia di 1,8 ya, 1,8 cm tinggiannya, di 18 cm 19,5 20 19. Oke, terus lovers, kalau lebih seperti itu, jadi udah kita lihat perbandingannya. Buat lo yang lebih suka banyak pernak-pernik detailnya dan part yang lebih banyak, sebenarnya lebih beli yang Texas Chainsaw Massacre yang leather face yang biasa gitu ya. Tapi buat lo yang collection, lo juga bisa beli yang Pretty Girl ya, karena ini mereka saling melengkapi. Buat collection lo juga bisa beli dua-duanya, lebih bagus karena jadi peralatannya semuanya lebih lengkap, collection lo lebih lengkap juga. Jadi thank you buat yang udah lihat ya, menyimak sampai habis. Thank you juga buat yang udah belajar di Choppy Toys. Thank you buat yang udah subscribe dan like. Dan bagi yang belum, minta tolong untuk supportnya. Oke, thanks for watching and see you next video.